Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang menu pembelian baru. Stok 1, pembelian, menu pembelian baru. Menu pembelian baru digunakan saat barang yang dipesan telah diterima atau saat peningkatan aktual stok terjadi. Di sisi kiri menu terdapat menu permintaan pembelian, rencana pembelian, RFQ, hingga ke pesanan pembelian untuk membantu Anda dalam mengelola pembelian barang. Dan ketika menggunakan menu-menu tersebut, stok tidak langsung bertambah atau terpengaruh. Namun ketika Anda menginput di menu pembelian baru dan klik simpan, maka kuantitas, jumlah pembelian, dan peningkatan hutang akan tercatat. Anda dapat langsung menginputnya secara manual atau menggunakan web uploader untuk unggah massal data. Dan di video ini saya akan menjelaskan cara untuk menginput data secara manual. Pertama, atur tanggal peningkatan stok, kemudian masukkan pelanggan atau vendor. Dan masukkan PIC. Di sini, ketika Anda menginput vendor, kolom PIC akan otomatis langsung terisi. Anda dapat menyetel seperti ini dengan ke stok 1, pengaturan, pelanggan vendor, klik pada nama pelanggan vendor, dan ke tab batas atau harga kredit. Di kolom PIC, masukkan penanggung jawab untuk vendor ini. Atau Anda dapat langsung mengubahnya di layar jika diperlukan. Dan masukkan lokasi tempat barang diterima. Kemudian pilih jenis transaksi, dan apabila transaksi ini tidak kena pajak, Anda dapat memilih opsi tidak kena pajak. Kemudian untuk mata uang, pilih domestik jika transaksi dalam mata uang rupiah. Dan untuk luar negeri, pilih mata uang asing yang sudah didaftarkan. Dan setelah selesai menginput bagian atas, selanjutnya input di bagian bawah. Masukkan barang yang dibeli di kolom kode barang. Anda dapat langsung mengetik nama atau kode atau klik 2 kali, kemudian enter untuk memilih opsi barang. Dan masukkan jumlahnya. Dan kolom harga akan terinput otomatis jika Anda mengisi kolom harga di pengaturan barang. Anda juga dapat mengeditnya bila diperlukan. Dan jika perusahaan Anda mengelola stok dengan menggunakan barcode, klik tombol barcode di bagian tengah. Lalu scan label barcode barang agar kode barang dapat tampil otomatis di sini. Dan jika Anda membeli barang import, Anda dapat memasukkan biaya tambahan di kolom pengeluaran. Dan jika Anda membeli beberapa barang dan ingin membagi rata biayanya untuk semua barang, Anda dapat centang pada semua barang, kemudian checklist pada biaya, dan masukkan biaya impor. Kemudian terapkan. Dan Anda dapat memeriksa pembagian biayanya. Dan jika Anda klik simpan, jika Anda ke menu stok 2, biaya, status keuntungan harian, dan klik cari, Anda dapat mengecek penambahan biaya di sini. Kemudian, jika Anda telah membuat slip di pesanan pembelian sebelumnya, Anda dapat menarik slipnya dengan cara klik pesanan pembelian di bagian tengah. Pilih slip, lalu klik terapkan jumlah sisa. Maka jumlah yang terinput sebanyak 100 buah yang diinput di pesanan pembelian akan ditarik. Dan jika misalnya barang yang diterima baru 60 dan sisa 40-nya dilakukan besok, Anda dapat mengedit jumlahnya menjadi 60, kemudian klik simpan. Sisa jumlah yang belum diterima dapat dicek di menu status PO outstanding. Dan jika transaksi sudah berakhir tanpa menerima 40 stok tersebut, Anda dapat ke menu daftar pesanan pembelian dan mengubah status perkembangan menjadi selesai. Namun jika sisa 40 barangnya sudah diterima, Anda dapat kembali ke menu pembelian baru,
untuk menarik slip pesanan pembelian yang sama. Dan kemudian di bagian bawah, klik pada ikon bendera untuk mengubah slip menjadi selesai. Anda juga dapat mengatur agar perubahan status ini dilakukan secara otomatis selesai pada saat Anda menarik slip dari pesanan pembelian. Kepilihan, pengaturan ubah status perkembangan. Klik pada pengaturan dan pilih ubah otomatis, dan di bagian default status perkembangan pilih opsi selesai. Kemudian klik simpan. Dan jika kita tarik ulang slip dari pesanan pembelian, maka statusnya akan otomatis diubah menjadi selesai di bagian bawah. Dan jika Anda klik simpan, Anda dapat melihat slip yang sudah diinput di menu daftar pembelian. Klik tombol cetak untuk mencetak invoice atau mengirimkannya via email. Kemudian jika Anda ingin memeriksa slip pembelian lainnya beberapa bulan yang lalu misalnya, klik tombol cari F3 di bagian atas dan atur mundur pencarian waktunya. Kemudian klik cari F8. Dan jika Anda ingin menambahkan kolom untuk tampil di daftar, klik pilihan, pengaturan contoh laporan baru. Masukkan judul, klik simpan, dan kemudian arahkan ke dalam kolom dan klik tambahkan. Anda dapat memilih kolom yang diinginkan dan mengatur untuk posisinya, kemudian klik simpan. Namun, karena di menu daftar pembelian ini hanya menampilkan format dalam satu slip, akan sedikit sulit untuk memeriksa detail tiap barang untuk tiap slip pada menu ini. Dalam hal ini, Anda dapat menggunakan menu status pembelian. Di status pembelian, Anda dapat melihat tampilan format untuk tiap barang per baris untuk barang-barang yang dimasukkan di tiap slip. Dan Anda juga dapat menambahkan kolom yang diperlukan lewat pengaturan contoh laporan. Dan selain itu, jika Anda klik cari di bagian atas, Anda dapat memilih jenis pencarian menjadi total dan mengatur beberapa kondisi agregasi pencarian. Misalnya, Anda ingin mencari berdasarkan bulan, pelanggan vendor, barang pembelian. Anda dapat memilih bulanan di kondisi 1, kemudian pelanggan vendor di kondisi 2, dan di kondisi 3, pilih nama barang. Atur rentang tanggal, kemudian klik cari. Anda dapat melihat hasil pencarian yang sudah diringkas berdasarkan kondisi agregasi seperti ini. Dan Anda juga dapat mencetak laporan ini dan mendownload dalam bentuk PDF maupun Excel.